Sejauh mana Pak screening kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu under screen atau tidak pernah di screening sebelumnya. Kita pikir ya ini penyakit yang sedikit lah. Tapi ternyata kesehatan mental itu antara 10-20% dari populasi. WHO bilangnya begitu. Itu kan puluhan juta jadinya. Iya kan? Kalau kita ambillah 10% aja yang batas rendah. Kalau kita 280 juta, ada kan 28 juta yang kena kesehatan mental. Cuma kesehatan mental itu kan kita nggak tahu itu. Kayak sakit jantung, stroke, itu kita lebih ngerti kan. Kalau mental ya, itu apa? Itu banyak jenisnya. Jadi misalnya mental disorder itu ada yang namanya anxiety disorder, depression disorder, autism disorder, misalnya ADHD disorder, schizophrenia, itu banyak jenis-jenis penyakitnya juga. Nah itu diagnosanya itu dengan screening, jadi masih ada kuesioner diisi. Nah itu yang sekarang tahun ini kita jalankan mulai dari SD, SMP, SMA, sudah mulai dewasa, dari SD. lansia. Karena awareness soal kesehatan mental juga semakin meningkat ya Pak ya. Ya, mereka sekarang udah mulai mengerti nih Gen Z yang sekarang bahwa loh, kok saya kok agak aneh nih, saya dibully jadi stres. Saya ini kok hidup saya jadi begini. Nah, itu Takutnya, ternyata ada masalah kesehatan mental. Takutnya salah self diagnose ya Pak ya. Jadi difasilitasi. Nah, jadi kita ada standarnya. Itu enaknya kesehatan mental. Mereka bisa sendiri. Kan ada kuesionernya. Bisa ngisi, jawab, nanti kelihatan skornya berapa. Kalau normal nggak usah apa-apa, kalau nggak normal ya kita mau salurkan ke puskesmas. Nah, sekarang kita masalahnya tenaga yang terlatih untuk memberikan terapi non klinis gitu, karena mental itu ada terapi psikologisnya, ada terapi klinisnya pakai obat. Tapi banyak yang terapi psikologis didengerin, diajak ngomong. Nah itu kita tenaganya emang kurang. Masih kurang ya. Pak, ada 3 prioritas sebenarnya Pak ya, PR dari Pak Prabowo. Yang pertama itu screening, pemeriksaan kesehatan nasional untuk semua kelompok umur, kemudian TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas. Bagaimana Pak Menteri memastikan 3 hal itu terlaksana Pak? Jadi kalau yang cek kesehatan gratis kan sudah jalan sejak 10 Februari kemarin ya. Tadi sekarang udah sampai 1 juta yang daftar dan nambahnya sekitar 70.000 per hari gitu. Kalau 70.000 per hari kan artinya sebulan 2,5 juta kan, kadang-kadang 30 ya. Kita targetnya pengen kalau bisa naik sampai 150.000 per hari. Karena 150.000 per hari ini harusnya bisa sampai ke run rate ke 50 juta per tahun. Karena tahun pertama kita pengennya kalau bisa 50 juta dua aja udah hebat sekali gitu kan, banyak ya. Karena ini pertama kali dilakukan. Nanti tahun kedua mungkin bisa 100 juta, tahun ketiga 150, tahun keempat bisa 200-250 juta. Ini kan menurut saya sih udah bagus itu. Ya. Karena nanti habis cek kesehatan gratis kita perlu tata laksananya kan, gimana kita treatment yang memang kondisinya kuning sama merah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembukaan rumah sakit, Pak Prabowo tuh mentargetkan 66 kabupaten kota terpencil yang belum punya rumah sakit tipe C. Tipe C itu kamarnya di atas 100 ya, nggak ada radiologi, ruang bedahnya bagus, ada standarnya, itu di-upgrade. Nah dari 66 ini, kita tahun 2025 targetnya 32, tahun 2026 targetnya 34. Dari 32 saya udah groundbreaking 7. Yang TBC ini ada beberapa inisiatif yang kita lakukan. Yang pertama yang paling penting sebenarnya sama seperti COVID. Gimana caranya COVID bisa turun? Teman-teman bisa lihat nggak? Kan kita banyak ada screeningnya pakai PCR, ada obatnya, namanya ada apa tuh waktu itu Gamaras, ada Remdesivir segala macam. Tapi lihat nggak di mana tiba-tiba COVID turun drastis? Intervensi kesehatan apa yang membuat COVID sebagai penyakit penular itu drastis? Vaksinasi. Benar kan? Begitu kita vaksin, langsung angkanya drop angkanya drop jauh. Nah, TBC sama, semua penyakit menular, monkeypox, TBC, malaria, dengue, itu kalau udah ada vaksinnya, itu langsung turun. Tapi memang tinggi Pak angka di Indonesia ini? Angka di Indonesia nomor 2 dunia. Jadi setahun 1 juta yang kena, yang baru. Dan ini mematikan ya. Makanya itu menjadi prioritas ya. Jadi, nah vaksinnya ini, tahun ini kita akan jalani 2 clinical trial. Satu yang
base-nya dari Amerika, perusahaannya GSK, ini dibantu The Gate Foundation, clinical trial level 3 udah jalan tuh. Di Indonesia dan di beberapa negara di dunia. Yang kedua, supaya kan sama kayak vaksin kan nggak bisa satu, kalau satu susah gitu. Berhasil nggak berhasil susah. Yang kedua, kita akan mulai segera mudah-mudahan bulan ini clinical trial level 1 vaksin dari Cina. Sehingga kita punya 2 vaksin yang bisa jalan. Nah, selain vaksinnya ini jalan, kita screeningnya kita perbaiki, kita akan implementasi banyak X-ray, banyak mesin-mesin tes cepat molekuler supaya tahu sakitnya seperti apa. Karena kalau penyakit menular kan yang penting harus terdeteksi kayak PCR itu atau rapid test. Kemudian kalau kena diisolasi kan supaya jangan nular. Itu nomor 1 kan jurusnya itu tuh, baru diobatin. Nah, deteksinya ini kita juga masih lemah. Oke, jadi itu sudah dipetakan semua karena itu menjadi prioritas. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Ini saya jadi tahu banyak nih karena memang BGS Budi gemar sharing ya. Kalau di Instagramnya Pak Menteri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.